Halo semua, welcome to Kompas Communication Podcast. Kompas Communication Podcast. Balik lagi nih sama gue Lilo, dan gue hari ini gak sendirian, gue ditemani oleh Lulu, halo semuanya, kenalin aku Lulu dari angkatan 23. Hari kita mau bahas apa sih, Lu? Kita hari ini mau bahas yang lagi rame banget sih kak, Apa tuh? Clash of Champions. Ya, Ya. Jadi kita sebenarnya hari ini mau bahas Clash of Champions-nya ini dari beberapa sisi ya kak, ada yang pro sama negatifnya. karena udah hot banget kan topiknya ya. Pro-nya nih yang pertama, antusias dan dukungan warganet ke acara ini. Kayak lu bilang kalau Clash of Champions ini kan udah naik banget ya namanya, karena kita juga nggak expect nih kalau acara yang kayak gini tuh ternyata booming banget gitu kan. Iya sih, karena yang pertama juga masih di Indonesia ada kayak gini. Iya benar banget. Iya. Soalnya sebelumnya tuh kan kita cerdas cermat cuma anak SD gini-gini kan, tapi Iya. belum yang kayak kompleks. Kalau menurut lu? Sebenarnya bagus banget sih, apalagi dari universitas yang top banget sih kan, bener. 10 terbesar juga gitu sih. Apalagi ada yang internasional juga Iya, gitu ya. iya, yang baru ya. Ini kita bacain komennya dulu nggak sih kak? Boleh. Dari Rin Clay, kawal hingga masuk saluran televisi Indonesia. Udah, karena Keren baru mentok banget di YouTube ya sekarang Iya, ya. iya, Yang bener. perlu, emang perlu sih. Ini ada juga nih dari Umu Mariam 3561, katanya jarang banget kasih pujian tinggi ke sesuatu kecuali benar-benar bagus. Katanya sumpah ini keren banget, please banyak-banyakin yang kayak gini, katanya gitu. Iya Emang sih, bener banget. ternyata yang kayak gini tuh banyak juga minatnya ya di Iya, Indonesia. iya. Dari FT Rex, nggak sabar buat nonton, bisa sekarang aja nggak tayangnya, nggak sabar ngelihat orang pinter bersaing. Waduh. Iya. Ada peran orang tua jadinya tuh lebih aware kak terhadap pola asuh dan tayangan edukatif pada anak. Gitu. Dari cewek-cewek ini tuh juga bukan buat anak-anak muda aja ya, tapi ada orang tua juga yang nonton gitu ya. Gue juga ikut ngeramein tau kak. Orang-orang tuh jadi pengen masukin anaknya itu ke sekolah yang bagus gitu biar bisa pinter, bisa ikut-ikut kayak gini di internasional gitu-gitu sih kak. Pendidikan tuh bukan sesuatu yang bisa diremehkan gitu Iya, ya. privilege lah ya Benar, jatuhnya. benar. Orang Betul. tua tidak bisa mewariskan harta, tapi mereka bisa mewariskan pendidikan. Wah. Cewek-cewek ini tuh juga menambah motivasi belajar nggak sih? Iya banget sih. Iya, karena dilihat dari konten-konten apa ya, kan setelah itu kan peserta-pesertanya tuh kayak banyak yang ngonten, banyak yang nyeritain kalau misalnya aku tuh di sekolah kayak gini, apalagi internasional kan, kayak nambah motivasi kalau misalnya, oh kalau misalnya gue belajar, berusaha keras buat belajar gitu-gitu, ntar hasilnya tuh worth it loh ke gue gitu, masih kalau menurut lu gimana? Menurut aku juga gitu sih kak, soalnya kan juga kayak kalau kita ngeliat mereka seumuran kita nih, tapi mereka udah bisa kayak gitu, jadinya kan kayak, gue juga mesti bisa kayak gitu gitu Iya, gak sih? yang ketiga itu menambah integritas serta membawa nama baik perguruan tinggi. Mereka mewakilkan masing-masing kampus gitu kan. Iya. Dan mereka bawa namanya tuh bukan buat tingkat universitas, tapi udah tingkat nasional malah hitungannya. Iya. Udah nge-cover semua pro-nya nih, kita bahas yang ke kontranya nih lu. Iya. Jadi banyak mahasiswa ngerasa minder karena melihat peserta Clash of Champions ini sangat pintar di usia sepantarannya. Waduh. Sebenarnya iya sih kak. Iya sih ya. Iya sih. Walaupun ada motivasi belajar yang tadi, tapi dirinya tuh tapi mindernya bisa buat motivasi belajar nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau untuk Jadi menjatuh, negatif gitu sih. Jadi iya, ini ya. ada beberapa yang responnya malah kayak menjatuhkan. Gue juga pernah lihat kayak, ngapain sih kuliah tinggi-tinggi ntar juga, iya, bener-bener. ya kan? Ntar IPK nggak kepake di dunia pekerjaan, padahal tuh nggak semuanya kayak gitu. Ini kata TikTok in Disney. Semakin kulihat episode Clash of Champions Ruang Guru, semakin ku merasa diriku hanyalah butiran debu. Aduh. Pengisi bangku kosong di kampus dan pelengkap ekosistem dunia perkuliahan. Harusnya ya. Dijadiin motivasi aja Iya sih. benar, ya. jangan buat hating lah. Kontra yang selanjutnya, ada yang, nah ini lumayan nih, agak kontroversial nih lu. Ini relate sama kita. Iya, benar banget ini. Soalnya menimbulkan statement anak sosum gak diberikan wadah kesempatan untuk tampil dan unjuk kebolehan diri. Gimana kak sebagai anak ilkom? Walaupun nggak sepenuhnya anak sosum, ya mungkin hitung-hitungannya dikit, tapi Iya. yang kayak ini kan emang fokusnya kebanyakan ke perhitungan ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ya kan, perhitungan dan logika. Sebenarnya kalau menurut gue sih mewakilkan aja sih, soalnya dia kan logika ini kayak gue waktu itu pernah belajar pas buat SBM kan, belajar penalaran gitu-gitu kan, jadi kayak nggak sepenuhnya ditinggalin kalau ini tuh buat saintek doang. Kalau menurut tuh gimana? Udah gitu kalau menurut aku sih acara-acara kayak gini kan itu butuh jawaban yang tepat kan ya. Benar. Dan kalau misalkan sosium kayak kita itu tuh kayak
nggak bisa ada jawaban yang tepat banget gitu loh kayak matematika. Udah gitu sebenarnya pas aku lihat akhir-akhir ini ada juga kok yang kayak tentang penalaran, terus kayak logika. Kalau sosum banyak kan juga subjektif gitu ya, berubah-ubah Iya, gitu kan. benar. Kalau saintek kan by the book biasanya. Terus ada membentuk mentalitas kepiting. Apa tuh mentalitas kepiting? Ya itu ya, iri dengan keunggulan seseorang ya. Kalau tadi kan minder mungkin masih nggak apa-apa kayak ngerasa. Tapi kalau udah iri kayaknya udah kayak lebih menjatuhkan gitu nggak sih? Iri gitu masih banyak Iya, dengki kayak gitu. pikirannya pamer di situ pesertanya. Padahal kan mereka cuma mereka tuh mencapai itu bukan dengan cuma-cuma gitu kan. Mereka ada ups and downs-nya juga. Ada usahanya juga lah, Benar nggak bisa langsung banget. tiba-tiba di situ gitu aja. Iya. Yang ini dianggap sebagai peniru dan tidak kreatif terhadap program acara University War. Oh, kamu nonton nggak sih Kak University War? Belum nonton itu. Aku Itu juga belum sih. mirip-mirip kan katanya. Apa Kayaknya kalau nggak ya. salah, gue tuh pernah lihat beberapa klipsnya. Dia emang kayak mewakilkan kampus-kampus ternama gitu Iya, kan benar-benar. di Korea. Gue rasa sih bukan menjiplak sih, soalnya kan terinspirasi lah hitungan. Selama itu baik dan positif sih menurut aku aman-aman aja sih ya Kak. Bener. ATM ya, amati tiru modifikasi Iya, gitu kan. benar. Asal nggak sama banget. Kalau Iya. menurut gue sih masih nggak masalah sih. Tapi yang tentang University War ini aku sempat baca-baca komennya gitu Kak. Katanya kayak SDM-nya beda gitu, apa orang-orang yang mainnya itu beda sama yang di University War. Kurang unjuk kebolehan Iya, gitu. benar. Oh. Tapi mungkin juga karena baru pertama kali ada, jadinya juga masih dalam proses pengembangan juga nggak sih Kak Benar. sebenarnya kalau kayak gitu tuh. Pasti kalau pertama tuh ada trial error juga kan. Kemudian kedepannya sih kalau misalkan ada yang batch 2 bisa di ini lagi ya dari kesalahan-kesalahan yang sekarang gitu. Benar. Dari pro dan kontra yang kita lihat barusan ya, ini tuh sebenarnya menurut gue tuh nggak semuanya buruk gitu dari acara ini, bahkan malah menumbuhkan rasa motivasi belajar siswa-siswa di Indonesia. Iya, lebih giat lagi jadinya. Semoga membuka pikiran teman-teman ya tentang acara ini dan bisa mencerna dengan baik apa yang baik dan apa yang buruk. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share Konten kalau ini. misalkan kalian suka sama konten ini. Dan nantikan konten-konten selanjutnya dari Kompas. Dadah! Dadah!